Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam, kita bertemu lagi di kelas Abhidhamma. Saya harap seperti yang sering kali saya pesankan di kelas-kelas awal, saya sangat mengharapkan Anda untuk bisa menghafal paling tidak minimal ya. Ini syarat minimal, Anda sudah hafal nama 89 atau 121 cita atau kesadaran, hafalkan itu. Misalkan soma, nasa, sahagata, didik, gata, sampayuta, asangkarika, dan seterusnya ya. Kemudian kali ini juga Anda hafalkan 52 cetasika, nama-namanya, pasawedana dan seterusnya, Anda hafalkan dulu ya. Seringkali mungkin Anda bertanya, menghafal kalau tidak memahami bagaimana Bante gitu. Saya guru-guru saya di Myanmar itu memberi nasihat, hafalkan saja dulu ya. Nanti pemahaman akan muncul belakangan. Jadi kalau Anda tidak hafal akan semakin sulit untuk mengikuti menyambung-nyambungkan kelas-kelas berikutnya. Jadi saran saya mulai, kalau sampai hari ini Anda masih belum hafal nama 89 cita dan 52 cetasika, mulai malam hari ini cobalah Anda kejar itu, Anda hafalkan. Karena kalau Anda tidak hafal akan semakin sulit nanti untuk masuk ke bab-bab berikutnya. Jadi itu syarat minimalnya ya. Di minggu lalu kita sudah selesai untuk menguraikan 52 cetasika ya. Apa saja karakteristik cetasika itu apa? Ada 4 kan, masih ingat nggak? 4 karakteristik cetasika. Citupa ada apa? Muncul bersama dengan cita. Kemudian eko pada, eka niroda, eka lambana, eka waduka. Eko pada, eka upada, muncul bersama lah ya, jadi satu dengan cita. Kemudian lenyap juga bersama-sama dengan cita. Kemudian mempunyai objek yang sama dengan cita dan mempunyai landasan yang sama dengan cita. Jadi Anda sekarang sudah mulai memperdalam pemahaman Anda bahwa ternyata di dalam proses kognisi, katakanlah Anda melihat saat ini ke arah saya, itu yang melihat tidak hanya kesadaran mata, tetapi kesadaran mata plus ditambah dengan cetasika yang bercampur dengan kesadaran mata, dengan cetasika yang terlibat dengan kesadaran mata. Saya harap Anda sudah membawa tabel yang saya ini kan ya. Kesadaran mata itu bercampur dengan berapa? Angkanya berapa di sana? Ada yang bisa menyebutkan ke saya? Ada angka-angkanya kan? Itu angka cetasika yang bercampur. Berapa? 7 ya. Itu artinya di dalam kesadaran mata ada 7 cetasika yang bercampur. Ya, nanti kita akan mulai mempelajari malam hari ini ya. Iya, panitia tidak membagikan ini ya karena dipikir kita tidak bisa memprediksi berapa yang datang daripada kita buang kertas nanti ya. Maka kita harapkan semua siswa membawa masing-masing membawa sendiri-sendiri. Baik. Jadi itu tadi karakteristik dari cetasika. Anda mulai memperdalam nih pemahaman Anda bahwa ternyata di dalam proses mengenali objek itu tidak hanya cita saja, tapi ada cetasika. Nah, cetasika ada 52 ya, yang sudah kita pelajari. Dari 52 itu dibagi menjadi 3 kelompok besar kan. Kelompok yang pertama adalah cetasika yang bersifat umum. Artinya bersifat umum itu dia bisa muncul bersama dengan akusala cita,
dia juga bisa muncul bersama dengan kusala cita ya. Kemudian dari cetasika yang umum ini ada berapa? 13 dibagi menjadi 2 sub kelompok, yaitu 7 dan 6 ya. 7 yang pertama adalah cetasika yang universal, sabba, cita, sadarana. Universal untuk semua cita, itu artinya sabba semua, cita kesadaran, sadarana itu seperti universal ya, jadi untuk semua cita. Jadi artinya di cita apapun selalu ada yang 7 tadi ya. Jadi kesadaran mata yang angkanya 7 tadi Anda sekarang udah bisa menjawab. 7 itu adalah 7 cetasika, sabba, cita, sadarana atau universal untuk semua cita, yaitu pasa, wedana, sanya, cetana dan seterusnya. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak baik, yang akusala cetasika. Ada berapa? 14. Kelompok yang ketiga ada 25, yaitu cetasika yang baik. Nah, Anda lihat di tabel yang ini ya. Nanti pelan-pelan akan saya bimbing cara membaca tabel. Ini tabel ini saya buat tahun 2006. Time flies ya. Lihat tuh ada kan? Itu waktu saya masih mengajar ke teman-teman saya di Myanmar, itu 2006. Saya udah ngajar ini. Tapi ini dimodifikasi oleh Pak Pranoto. Terima kasih Pak Pranoto. Tabel saya dulu sederhana tapi kira-kira sama. Anda lihat itu di atas sebelah kiri akusala cetasika 14, kemudian anyak semana 13, sobana cetasika ada 25 ya. Saya akan jadi Anda bayangkan dulu 52 cetasika ini ibaratnya katakanlah ada nggak obat-obatan cair gitu. Jadi yang kelompok yang pertama ini yang anyak semana dulu yang netral. Jadi obat ini ada 13 macam ya. Tapi sifatnya netral, artinya dia bisa dicampurkan ke yang akusala, yang tidak baik, yang racun, dia juga bisa dicampurkan ke yang baik, katakanlah yang manis gitu ya. Kalau akusala cetasika ini obat-obatan yang pahit gitu ya. Kemudian yang sobana cetasika katakanlah ini obat-obatan yang manis ya. Nah, pada saat seorang dokter mencampur antara obat-obatan yang pahit, dia membutuhkan air kan. Campuran dari obatnya kan tetap butuh air ya. Nah, airnya ini kira-kira ini perumpamaan untuk cita. Paham ya? Jadi air plus katakanlah 14 akusala cetasika ini katakanlah, berarti air itu citanya, 14 cetasikanya itu 14 macam obat-obatan yang berbeda gitu. Katakanlah seperti itu ya. Pada saat Anda meminum, Anda sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang air, mana yang obat ini, mana yang obat itu kan. Semua udah bercampur kan. Ya. Jadi pada saat Anda meminum obat tersebut, Anda sudah tidak bisa membedakan obat ini dari yang mana, obat itu dari yang mana, semua udah bercampur menjadi satu gitu ya. Sulit untuk membedakannya. Kira-kira seperti itulah cita dan cetasika pada saat bercampur, kita sudah sulit untuk membedakannya. Ya. Untung saja ada Buddha yang memberitahu kepada kita. Untung juga ada Abhidhamma yang mengajarkan ya, dari Buddha yang mengajarkan kepada kita bagaimana membeda-bedakan cetasika-cetasika tersebut gitu. Ya, sehingga sekarang dengan pedoman dari Abhidhamma Pitaka kita bisa merealisasinya melalui meditasi kita untuk membedakan cita dan cetasika. Meskipun itu sangat sulit, tetapi paling tidak Anda sekarang sudah mulai mengerti, oh ternyata yang bertugas atau berfungsi untuk mengetuk objek, menyentuh objek pertama kali adalah apa? Vitaka. Yang bertugas untuk mempertahankan batin ini ke objek terus, untuk menempel ke objek apa? Wicara. Yang bertugas untuk berfungsi untuk merasakan objek secara penuh apa? Wedana. Yang berfungsi untuk mengetahui, mempersepsikan objek ini apa? Sanya dan seterusnya. Sehingga dengan demikian apa sih manfaatnya yang bisa Anda dapatkan dari mempelajari Abhidhamma? Karena Anda sudah mengerti apa yang saya sebutkan kelereng di kelas bab pertama yang bermacam-macam, maka Anda sudah mulai bisa melihat ketidakkekalan dari fenomena batin. Paham? Mulai jelas. Sebelum Anda belajar Abhidhamma, Anda akan menganggap fenomena ini sebagai fenomena yang solid.
ya, yang utuh. Oh, ini aku yang melihat, aku yang berbicara, aku yang menangis, aku yang tertawa dan lain sebagainya. Tapi sekarang Anda sudah bisa memecah-mecah. Oh, yang sedang bahagia itu bukan aku tapi apa? Wedana. Yang sedang sedih itu apa? Wedana, kan gitu ya. Yang sedang marah itu apa? Dosa, kan begitu ya. Pemahaman-pemahaman seperti ini akan membantu Anda untuk melepaskan beban-beban kehidupan yang secara tidak bijaksana selama ini Anda bawa-bawa sepanjang kehidupan Anda, sehingga Anda memperberat kehidupan Anda sendiri. Ya, pada saat Anda sudah mulai bisa melepas beban kehidupan, maka kehidupan menjadi nyaman karena setiap detik menawarkan kebahagiaan buat Anda. Ya, kehidupan Anda menjadi ringan. Ya, sudah tidak ada lagi ketakutan akan masa depan, ya, semakin berkurang, penyesalan tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu juga semakin berkurang. Jadi hidup menjadi lebih ringan. Ya, nah, pada malam hari ini saya akan mencoba untuk kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu Sampa Yoga Naya atau metode asosiasi. Artinya asosiasi antara cetasika dan cita. Jadi artinya begini, kita akan di metode ini nanti di subbab berikutnya ada metode yang kedua, ya Sanggaha. Ya, tapi di bab yang ini, subbab yang ini, metode Sampa Yoga, metode asosiasi, di dalam subbab ini kita akan melihat masing-masing cetasika yang 52 itu dia bisa bercampur dengan cita apa saja. Ya, kalau nanti di Sanggaha kita akan membaliknya. Cita tertentu itu bisa menampung dengan cetasika berapa jumlahnya dan apa saja. Paham ya bedanya ya. Kalau saat ini kita akan bahas nih masing-masing cetasika, misalkan pasa. Pasa ini bisa bercampur dengan cita apa saja. Paham ya? Kalau metode berikutnya nanti mungkin minggu depan, loba mula cita yang pertama, katakanlah somanasa sagata didik gada sampayuta a sangkarika, itu bisa bercampur dengan berapa cetasika dan apa saja. Ya, jadi bedanya begitu ya. Inilah mengapa syarat yang saya minta kepada Anda adalah hafal nama-nama cita dan cetasika ya. Anda membawa tabel ini enggak? Bawa ya. Saya minta Anda, mari kita pelajari dulu tabel ini supaya Anda bisa membayangkan dengan lebih mudah lagi nanti ya pada saat saya menjelaskan. Kalau Anda hitung itu yang paling atas ada 8 kan? Berarti itu adalah 8 loba mula cita. Yang di bawahnya ada berapa? 2, berarti itu 2 dosa mula cita. Di bawahnya lagi adalah 2 moha mula cita. Di bawahnya lagi yang biru itu 7 kalau Anda hitung. Itu adalah akusala wipaka cita. Ya, dari ahituka kan? Kemudian biru yang di tengah ada berapa? 8. Anda boleh memberi angkanya di samping, mungkin 8, 2, 2, 7, 8, 3 katakanlah gitu ya, supaya membantu Anda untuk menghafal gitu. Nah, yang 8 yang di tengah, yang ahituka cita itu adalah kusala wipaka ahituka cita atau resultan yang baik tapi dari kelompok kesadaran tanpa akar ya. Kemudian 3 yang di bawahnya itu apa? Ahituka kiriya cita atau kesadaran fungsional tanpa akar. Nah, Anda masih bisa ngikutin saya nggak? Atau Kemudian yang di bawahnya apa? 8 itu maha kusala. Di tengahnya maha wipaka ada 8. Di bawahnya maha kiriya. Kemudian di bawahnya lagi rupa wacara kusala cita ya. Kemudian yang di bawahnya lagi rupa wacara wipaka cita. Yang di bawahnya lagi rupa wacara kiriya cita. Yang di bawahnya lagi 4 arupa wacara kusala cita. Yang di bawahnya lagi
arupa wacara wipaka cita. Yang di bawahnya arupa wacara kirya cita. Yang di bawahnya, nah ini sebenarnya harusnya ada 4 atau 20 kan. Ya, harusnya ada 4 atau 20, tetapi ini saya buat jana 1, jana 2, jana 3, berarti masing-masing kesadaran 4 tadi, kesadaran jalan dan buah dipecah menjadi 5, ya, sesuai dengan jananya. Berarti ini yang di bawah ini lokutara cita, ya. Anda bisa tulis berarti lokutara cita 8 garis miring berapa? 40, ya. Anda urai, bagus. Kalau Anda sudah bisa mengerti 40 berarti ya paham, bagus. Nah, tabel ini Anda hafalkan dan ini akan sangat membantu Anda untuk membayangkan nanti cita dan cetasika bagaimana dia berasosiasi ya. Ya. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat, mari dari kitab Abhidhamma Sanggahanya, saya harap Anda baca bersama-sama. Ya, Anda lihat di sini cetasika diberi istilah oleh Acarya Anuruddha berbeda. Saya terjemahkan jadi campuran kesadaran, ya. Ini hanya istilah julukan yang lain dari cetasika. Artinya semoga ini istilah yang tepat, campuran kesadaran. Jadi sesuatu yang bercampur dengan cita. Boleh nggak ini dipakai ini, campuran kesadaran? Boleh ya? Campuran kesadaran, biar pendek gitu, campuran kesadaran. Berarti cetasika, sesuatu yang bercampur dengan kesadaran. Itu maksudnya, ya. Kemudian paragraf yang kedua, silahkan. Ya, jadi ini garis besarnya, big picture-nya. 7 cetasika berasosiasi dengan semua kesadaran. Ya, ini yang sabak cita sadarana kan. Kemudian sesekali itu pakinaka berasosiasi dengan cara yang sesuai. Ya, pakinaka itu bisa muncul di cita-cita tertentu saja. Nanti akan kita bahas. 14 berasosiasi hanya dengan kesadaran akusala. Ini mulai jelas kan? Ya, 14 akusala cetasika hanya bisa berasosiasi dengan 12 akusala cita. Ya. Kemudian yang indah 25 hanya dengan kesadaran yang indah. Jadi mulai dilokalisir kan. Cetasika yang indah dia hanya berasosiasi dengan cita yang indah. Dia tidak bisa muncul di akusala cita. Makanya sekarang Anda jelas, kalau di ceramah saya sering mengatakan, kalau Anda marah terhadap anak Anda, kemudian Anda mengatakan, saya marah ini karena saya itu sayang sama kamu. Benar nggak? Rasa sayang nggak mungkin bisa muncul di dosa mula cita. Nah, jadi kalau mamah Anda nanti ngomong begitu, mamah nggak paham Abhidhamma kan? Paham kan sekarang kan ya? Cinta kasih dan kemarahan adalah 2 cetasika yang berbeda, tidak bisa bercampur. Ya, nah, saya harap Anda masih ingat ya apa saja 7 cetasika yang universal dan seterusnya, yang pakinaka, yang sesekali hafal, ya, semua cetasika hafal ya. Baik, mari kita lanjutkan. Ini penjelasan dari kitab subkomentarnya Wibhawinidika. Faktor mental atau cetasika di sini dikatakan sebagai campuran kesadaran, ya. Citta wiyutta, yaitu bahasa Palinya, artinya campuran kesadaran yang tidak terpisah dari kesadaran. Tadi saya sampaikan air dan obat-obatan yang dicampur tadi, atau contohnya ini saja. Ini air dan apa ini yang merah ini? Sudah tidak bisa dibedakan mana air, mana apa sih, semangka ya? Anda bisa membedakan? Nggak bisa kan? Sudah bercampur. Cita dan cetasika ini seperti ini kira-kira, ya. Selanjutnya, ini masih dari Abhidhamma Sanggahanya, silahkan dibaca. Bagaimana caranya, gitu maksudnya. Bagaimana
Ini sebenarnya 89, Anda harus memahaminya garis miring 121, tapi teksnya hanya tertulis seperti itu. Kemudian dikupas faktor mental yang sesekali. Yang pertama apa faktor mentalnya? Witaka kan? Penerapan awal dibaca. Penerapan awal muncul di 55 kesadaran. Isi semua kesadaran itu indrawi, kecuali sisa 5 kesadaran indrawi. Anda sudah bisa membayangkan nggak kalimat ini? Kira-kira di mana yang ada witaka gitu? Hah? Kalau Anda sudah Anda potret di dalam memori Anda, maka Anda akan cepat sekali membayangkan witaka ini muncul di mana saja. Nanti akan saya ajarin pelan-pelan ya. Makanya ini dipotret dulu di memori Anda, di batin Anda. Bagan ini gitu. Karena akan membantu Anda nanti. Sangat membantu. Kalau Anda hafal potret ini sudah Anda masukkan dalam hati, memori Anda, akan membantu Anda untuk menghafal ini semua. Kita baca dulu, nanti baru saya jelaskan satu-satu. Ya. Berikutnya, penerapan terus-menerus. Artinya 55 tersebut di atas tadi ya. Kemudian bagus, nanti kita jelaskan satu-satu. Kita baca dulu 4. Nomor 5. Yang ke-6. Bagus. Ya, ini bahasa Palinya masih Abhidhamma Sanggaha, dibaca lagi. Kemudian baik, mari kita analisa sekarang. Kelihatan ya? Anda juga membawa tabel ini? Bawa ya? Anda ya? Nah, baik. Asosiasi cita dan cetasika, ya, metode yang pertama adalah disebut Sampayoga, ya, ini di dalam metode ini, metode Sampayoga mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana cetasika itu bercampur dengan bermacam-macam cita. Yang pertama adalah sabak cita sadarana, 7 cetasika yang universal, yaitu apa saja? Mari kita tes memori Anda. 7 yang universal apa saja? Passa, Vedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindriya, Manasikara. Ketujuh cetasika tersebut bercampur dengan yang sebelah kanannya Anda baca itu 89 atau 121. Jadi artinya setiap cita yang muncul selalu ada yang 7 tadi. Ya, selalu ada yang 7 tadi. Kemudian di bawahnya Witaka. Itu kita sudah masuk ke grup 6 sesekali atau Pakinaka. Ada 2 kolom, yang sebelah kiri cita yang bercampur, artinya witaka bisa bercampur dengan cita-cita di kolom sebelah kiri, tetapi witaka tidak bisa bercampur dengan cita yang di kolom sebelah kanan ya. Nah, Anda masih ingat faktor jana ada berapa? 5 kan? Salah satunya apa? Yang pertama apa? Witaka. Jadi karena kita sedang berbicara dengan witaka yang bisa menjadi faktor jana, maka cita yang kita analisa adalah bukan yang 89 cita, tetapi yang 121. Masih ingat ya? Kenapa bisa muncul 121? Karena magga cita dan pala cita dianalisa sesuai dengan jananya masing-masing kan, begitu kan? Karena kita sedang menganalisa faktor jana, maka yang dilihat harus 121 cita. Nah,
Witaka gitu. Di kelas yang lalu masih ingat fungsinya apa witaka itu? Mengetuk objek kan? Ya, yang mengarahkan batin kemudian bisa menempel ke objek kan. Kemudian wicara kan yang mempertahankan, atau witaka itu kalau bahasa suta itu sesuatu yang batin yang memikirkan secara mendalam. Kalau di dalam Abhidhamma itu adalah yang menempatkan dhamma-dhamma yang muncul bersamanya untuk bisa bersama-sama menemui objeknya gitu. Aramanang witaketi sampayuta dame api nirope titik witako. Jadi memikirkan secara mendalam, menempatkan dhamma-dhamma yang muncul bersamanya ke objek. Dhamma-dhamma yang muncul bersamanya ke objek artinya apa? Cita yang muncul bersamanya dan juga cetasika lain yang muncul bersamanya, ya. Jadi karena ada witaka, maka batin kita bisa menempel ke objek. Karena yang membuat cita dan cetasika yang lain selain witaka untuk bisa menempel ke objek, saat ini Anda melihat ke arah saya, sebenarnya ada banyak cetasika yang bekerja menempel ke saya sebagai objek mata Anda. Ya, salah satunya yang membuat Anda bisa, batin Anda bisa mengetuk saya sebagai objeknya adalah witaka. Nah, disebutkan bahwa Dwi pancawinyana. Nah, ini istilah teknis yang saya harap Anda mulai juga paham. Dwi itu 2, panca itu 5, winyana itu kesadaran indrawi. Jadi saya kesulitan menerjemahkannya. 2, 5 kesadaran indrawi. Saya terjemahkan saja menjadi sepasang kesadaran indrawi ya. Bisa ya? Artinya 10 kan berarti kan? Kesadaran indrawi ada berapa? Satu kelompok wipaka kan ada 5 kan, kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Itu dari akusala wipaka ada 5, kusala wipaka ada 5. Jadi sepasang kan. Jadi dwi pancawinyana meskipun tidak akurat kita terjemahkan jadi sepasang kesadaran indrawi ya. Kalau bahasa Inggrisnya twofold, agak tepat sih. Bahasa Indonesianya apa ya? Twofold, 2 rangkap. Jadi tidak tepat ya. Bagus sepasang ya. Sepasang kesadaran indrawi. Nah, kenapa sepasang kesadaran indrawi ini tidak bisa berasosiasi dengan witaka ya? Karena dikatakan bahwa sepasang kesadaran indrawi ini menemui objeknya tanpa witaka karena daya benturnya itu sudah sangat kencang menurut Abhidhamma. Daya bentur indera mata Anda, kesadaran mata Anda dengan saya itu cukup kencang sehingga tidak membutuhkan witaka untuk membawa batin Anda dan dhamma-dhamma yang muncul bersamanya untuk menempel ke saya. Benturan ini sudah cukup kencang. Suara saya dengan telinga Anda sehingga memunculkan kesadaran telinga itu sudah cukup kencang benturannya, sehingga dwi pancawinyana atau sepasang kesadaran indrawi menemui objeknya tidak membutuhkan witaka. Ya. Jadi kalau Anda mempunyai pengertian seperti ini agak lebih mudah untuk membayangkan asosiasi cetasika dan cita. Kemudian kita kalau berbicara jana, jana pertama ada witakanya enggak? Ada. Jana kedua? Tidak ada. Jana ketiga? Tidak ada. Jana keempat? Tidak ada. Jana kelima tidak ada kan, hanya ada di jana yang pertama witaka. Jana kedua dan yang lebih tinggi witaka sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena witaka bersifat sangat kasar. Pelajaran di semester 1 kan, energinya terasa sangat kasar. Padahal pencapaian jana adalah pencapaian keadaan batin yang makin lembut, makin lembut, makin lembut. Di jana yang kedua witaka secara otomatis tidak muncul, tanggal. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya sudah ada di penjelasan di bab pertama. Kenapa jana yang kedua ini bisa muncul tanpa witaka? Kalau di bab pertama dulu Anda masih ingat, karena ada keakraban. Akrab, sudah akrab. Jadi tidak butuh witaka untuk membawa ke objek. Contohnya dulu diberi perumpamaan apa? Seseorang yang masuk ke kerajaan ingin bertemu dengan raja, dia membutuhkan siapapun yang akrab dengan raja atau istana kan, sehingga dia bisa masuk tanpa harus menemui kesulitan gitu, karena ada teman yang membawa, sudah akrab gitu. Nah,
jana yang kedua dan yang di atasnya tidak membutuhkan witaka karena juga keakraban yang seperti itu yang muncul dari latihan meditasi. Pada saat seseorang mencapai jana yang pertama, ya, witakanya itu sudah dimunculkan berkali-kali untuk mempertahankan objek sampai tidak, istilahnya itu tidak lepas dari objek dan dia bisa mempertahankan itu selama berjam-jam gitu, ya, sehingga akhirnya karena kekuatan daya meditasi seperti itu, sehingga pada saat seseorang mencapai jana yang kedua itu semacam efeknya itu masih terasa bahwa keakraban dengan objek itu sudah dibina di jana yang pertama, sehingga pada saat dia masuk ke jana yang kedua witaka tidak dibutuhkan lagi. Itu alasannya. Jadi dengan memahami seperti ini maka Anda sekarang paham, oh, witaka tidak bisa berasosiasi dengan apa saja tadi, dwi pancawinyana dan jana yang lebih tinggi, ya. Nah, mari kita lihat kolom yang sebelah kanan dulu saja. 10 dwi pancawinyana kan, itu tidak bisa berasosiasi, benar? Kemudian 11 jana kedua, Anda paham nggak 11-nya ini dari mana? Jana yang kedua ada 11, Anda paham? Kalau Anda memahami ini, maka Anda bisa membayangkan rupa wacara cita ada berapa jana? 1. Jana kedua, maaf, 3. Betul? Kusala, wipaka, dan kiriya. Kemudian dari maga cita dan pala cita ada berapa jana? 1. Mama. Kira-kira kalau saya jawab sendiri aja gimana? Boleh? Sotapati magacita ada 1 jana 2 kan? Betul? Sakadagami magacita ada jana 1 berapa? 1. Anagami magacita 1 lagi. Kemudian arahata magacita 1. Jadi dari magacita ada berapa jana kedua? 4. Palacita juga sama kan? 4 kan? Berarti 4 plus 4 berapa anak-anak? Tuh pinter, buktinya bisa 8. Berarti 8 plus yang tadi 3 berarti 11 jana yang kedua. Artinya Anda bisa dalam kurung di dalam handout Anda kurung aja di belakangnya, kurung 3 lokiya jana atau jana duniawi 3 plus 8 lokutara jana atau 8 jana adi duniawi kan? Paham ya? Berarti jana yang ketiga juga dipahami dengan cara yang sama, bisa? Ada berapa? Jana yang ketiga 11. Jana yang keempat 11. Jana yang kelima, nah loh, dari mana 23? Dari rupa wacara cita jana kelima ada berapa? 3. Betul? Arupa wacara cita itu disamakan dengan jana kelima. Ada berapa arupa wacara cita? 12. 12 ditambah 3 berarti 15 lokiya jana kelima. Jana kelima duniawi ada berapa? Yang duniawi 15. Kemudian jana kelima yang adi duniawi ada berapa? 8 lagi kan? Berarti tahu ya 8 dari mana ya? 4 dari maga, 4 dari pala, 4 dari jalan, 4 dari... Anda lebih senang saya memakai bahasa Pali atau bahasa Indonesia? Dua-duanya. Lebih bagus bahasa Pali sebenarnya. Tapi Anda bisa mengikuti bahasa Palinya ya. Maga atau jalan, pala atau buah. Ya, bagus. Nah, jadi itu cita yang tidak bisa bercampur ada berapa? 66. Tinggal kalau Anda udah paham ini, Anda sudah bisa membayangkan. Nih, misalkan saya ini ya. Karena saya udah paham ini. Sekarang saya, loba mula cita 8 ada witakanya enggak? Ada. Dosa mula? Ada. Moha mula? Ada. Kemudian dari ahituka cita yang ada witakanya berapa? Ada 18 tanpa akar kan? Yang bisa muncul dengan witaka ada berapa dari 18 itu? 8, bagus. 18 kurangi dwi pancawinyana kan? Kurangi sepasang kesadaran indrawi, jadi ada 8. Benar ya? Kemudian mahakusala bisa enggak? Bisa. Mahawipaka? Bisa. Mahakiriya? Bisa kan? Rupa wacara cita hanya jana yang 1 yang bisa. Rupa wacara cita bisa enggak? Enggak bisa. Ya, lokutra cita ada 8, 4 dan 4. Bisa kan? Mudah kan? Nah, chart ini Anda hafalkan di dalam memori Anda
urut-urutannya seperti apa, karena ini pasti akan sangat membantu Anda nanti. Baik, jadi Witaka sudah selesai. Wicara, kalau wicara mudah. Kalau Anda sudah hafal Witaka, maka wicara mudah. Kenapa? Anda tinggal tambahkan saja jana yang kedua. Ya, karena wicara kan muncul di jana 1 dan jana kedua. Di jana ketiga dia tidak muncul kan? Ya. Oke. Nah, berarti berapa? 66 ya. Dengan mendapat tambahan 11 jana yang kedua. Cita yang tidak bercampur saya tidak perlu menjelaskan ya. Anda masih ingat definisi wicara? Cita yang pergi mengelilingi objeknya, atau aramanetena citang wicara titik wicaro. Nah, karakteristiknya apa? Terus menerus membelai objek, ya, mempertahankan batin itu terus di dalam objek. Aramanang anumajana lakana, ya. Perumpamaannya masih ingat nggak? Perumpamaan apa? Genta, pukulan pertama dan gembanya. Pukulan pertama adalah Witaka, gembanya adalah wicara. Burung yang terbang, kepakan sayap pertama sebelum terbang adalah Witaka. Pada saat burungnya sudah sampai di angkasa, sudah tidak membutuhkan kepakan sayap, dia terbang dengan sayapnya dibentangkan saja, itu ibaratnya wicara. Nah, ini nanti dalam meditasi terasa sekali. Kalau Witaka wicara ini terasa sekali. Sangat agak mudah untuk dilihat Witaka dan wicara kalau Anda bermeditasi. Ya. Kemudian Adimoka. Kalau Anda kesulitan menghafalkan kolom yang sebelah kiri, Anda bisa mendapat bantuan yang Anda hafalkan kolom yang sebelah kanan saja. Ya, Anda hafalkan kolom yang sebelah kanan. Adimoka tidak bisa berkumpul dengan Dwi Pancawinyana dan Wicikica, udah. Berarti kalau sekarang saya tanya Adimoka bisa bercampur dengan berapa? Tinggal Anda kurangkan 89 dikurangi 11. Ya, ada berapa? Berarti 89 kurangi 11 ada 78. 78-nya yang mana Anda sudah ingat nih. Kalau saya ini ya, karena saya sudah hafal di dalam memori saya pejam mata, saya sudah hafal. Adimoka ini bercampur langsung, yang Dwi Pancawinyana sama Wicikica Cita itu keblok sudah otomatis di dalam ini saya. Berarti sudah ketutup yang Dwi Pancawinyananya yang di sini 5 ini ketutup. Wicikicanya di mana? Anda hafal nggak Wicikicanya? Berarti udah hilang Wicikicanya. Sisanya itu bisa dengan Adimoka. Paham? Ya. Nah, tapi penjelasannya mari kita lihat ya. Karakteristik dari Adimoka itu adalah keteguhan tekad kan, keputusan kan. Wicikica tidak bisa bercampur dengan Adimoka karena sifat dari Wicikica penuh keraguan-raguan, tidak ada keputusan. Ya, inilah mengapa Wicikica juga tidak bisa bercampur dengan Adimoka ya. Kemudian mungkin pertanyaannya, kenapa Dwi Pancawinyana tidak bisa bercampur dengan Adimoka? Ya, di dalam salah satu kitab disebutkan karena sifat dari Dwi Pancawinyana atau sepasang kesadaran indrawi itu hanyalah kesadaran yang sangat lemah saja, sehingga keputusan tidak bisa bercampur. Karena karakter cita yang mempunyai keputusan itu kuat. Ya, Dwi Pancawinyana sifatnya lemah sehingga tidak ada keputusan di sana. Itu yang dijelaskan di dalam kitab komentar. Nah, Adimoka bisa bercampur dengan angka berapa itu berarti? 78 kan? Sekarang pertanyaan saya, kalau kita analisa dari 121 cita, Adimoka bercampur dengan berapa cita? Nah, loh. Kalau ini kan kita analisa dari 89 cita. Kalau dari 121 cita berarti berapa? Mudah, 121 kurangi 11. Berarti 110, betul. Ya, bagus. Mari kita lanjutkan. Wirya, energi. Ya. Nah, ini saya harap kolom yang sebelah kanan yang 16 itu Anda beri nama awirya cita. Jadi kalau saya besok lagi mengatakan awirya cita, nah Anda sudah paham. Awirya cita berarti apa saja? A itu kan tidak ada wirya. Cita yang tidak ada wiryanya. Itu ada berapa? 16, apa saja? Semua ahituka cita kecuali manodwara dan hasitupadana. Kalau Anda paham
Mana ini? Ini. Kelompok yang kedua ini kan ahituka cita, betul? Kalau Anda paham, sudah membayangkan dalam memori Anda, maka yang dua yang terakhir diblok, sudah. Jadi atau dengan kata lain, awirya cita itu apa saja? Awirya cita cukup dengan rumus 16 ahituka cita kurung kecuali dua yang terakhir. Kalau Anda sudah hafal diagramnya ini mudah. Dua yang terakhir itu apa sih dalam ahituka cita? Mano dwara wajana dan hasitu pada cita. Paham ya? Jadi saya ulangi lagi. Awirya cita itu apa saja? 16 ahituka cita kecuali dua yang terakhir itu. Maksudnya begitu. Maksudnya dari 18 ahituka cita dikurangi dua yang terakhir, yaitu manodwara dan hasitu pada cita. Nah, Anda di sini juga menganalisanya dari 89 cita. Pertanyaan saya, kalau dianalisa dari 121 cita, wirya bisa bercampur dengan berapa cita? Mudah, 121 dikurangi 16. Ada berapa gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dari Abhidhamma Sanggahanya, tolong dibaca. Ya, saya belum mengkoreksi, tadi diingatkan oleh Aling, itu harusnya kebencian, kecemburuan, kekikiran, dan penyesalan kan? Di situ saya keliru, saya tulis kegelisahan. Harusnya penyesalan, dosa, isa, macarya, kukuca. Kukuca adalah penyesalan, jadi itu diganti ya, bukan kegelisahan tapi penyesalan. Nah, di antara faktor mental yang tidak baik itu delusi tanpa malu, tidak takut akan perbuatan jahat, dan kegelisahan. Ya, 4 faktor mental ini disebut atau diberi nama universal untuk semua yang tidak baik. Jadi mereka ini didapatkan di semua 12 kesadaran yang tidak baik. Jadi dari 12 akusala cita selalu ada 4 moha, grup moha, kelompok moha. Moha catuka. 4 kelompok yang dimulai dengan moha kan, ya. Apa saja? Moha, moha ahirika, anotapa, udaca. Itu muncul di semua 12 akusala cita atau 12 kesadaran yang tidak baik. Nah, menarik yang di bawahnya, keserakahan hanya didapatkan di 8 kesadaran yang disertai dengan keserakahan atau loba mula cita. Pandangan salah di antara 4 yang terkait dengan pandangan salah, dan seterusnya. Mari kita lihat ya dari tabelnya. Saya akan jelaskan. Piti. Anda masih ingat piti? Kegembiraan. Apa perwujudan dari kegembiraan itu? Rasa gembira, ya, kegembiraan yang meluap-luap gitu. Anda bayangkan sekarang, kalau seseorang sedang bergembira, piti ini sedang muncul, kira-kira bisa nggak berkumpul dengan domanasa wedana, dengan dosa cetasika, atau dengan dosa cita, maksud saya, dosa mula cita? Nggak bisa kan? Satu itu, karena berbeda. Kegembiraan tidak bisa berkumpul dengan rasa tidak suka kan? Kemudian kegembiraan juga bisa muncul kira-kira dengan UPK nggak bisa kan? Karena sifat kegembiraan ini dia harus berkumpul dengan somanasa. Ya, jadi UPK wedana tidak bisa bergabung, domanasa wedana tidak bisa bergabung, kemudian suka wedana tidak bisa bergabung, karena suka wedana itu berkaitan dengan tubuh, beda kan? Ya,
Kemudian duka wedana juga pasti tidak bisa bergabung. Kemudian piti ini faktor jana. Ya. Faktor jana. Jana 1 ada pitinya enggak? Ada. Jana 2, jana 3, jana 4, jana 5 tidak ada. Berarti piti tidak bisa bercampur dengan jana 4 dan jana ke-5 ya. Nah, maka kita lihat di kolom sebelah kiri cita yang bisa bercampur dengan piti. Yang pertama adalah 18 kama somanasa. Ini istilah. Kama itu apa? Indrawi. Somanasa itu adalah kesadaran indrawi yang terkait atau berasosiasi dengan perasaan sukacita. Ada 18, mana saja? Mari kita hitung satu-satu. Dari loba mula cita ada enggak? 4, bagus. Dari dosa mula cita? Enggak ada. Moha mula cita? Enggak ada. Dari ahituka cita ada berapa? Yang bisa berasosiasi dengan piti? 2 atau 1? 2 somanasa santirana dan hasitupada. Betul, berarti berapa? 4 tambah 2 ada 6. Kita hitung ya. Kemudian mahakusala ada berapa? 4. Betul kan? 4, 4, 4 berarti 6 tambah 12 ada berapa? 18. Ya, ketemu kan? Kama somanasa udah kan? Paham? Paham atau Anda catat dulu apa istilah kama somanasa. Kama itu yang berkaitan dengan indrawi. Jadi ini adalah istilah untuk kesadaran yang ada di lingkup indrawi tetapi dengan wedananya somanasa saja. Kita ulangi lagi ya, 18. Loba mula cita somanasanya ada berapa? 4. Dosa mula tidak ada. Moha mula, ahituka cita 2, 6 kan. Terus mahakusala 4, 4, 4, mahawipaka 4, mahakirya 4, berarti 6 plus 12, 18. Ketemu kan? Itu istilahnya kama somanasa ya. Jadi beginilah abhidhamma. Itu yang saya katakan jigsaw puzzle. Sayadaw di Myanmar mengatakan jigsaw puzzle. Semakin Anda masuk ke bab yang berikutnya, pemahaman Anda akan berkembang. Akan mulai terkait ya. Mari kita lihat piti untuk berikutnya bisa bercampur dengan jana yang pertama, jana yang kedua, jana yang ketiga. Berarti ada 51 ya. Kemudian Anda juga harus tahu nih cita yang tidak bercampur gitu. Ada yang bisa menjawab ke saya, kenapa yang di bawah sendiri itu hanya jana keempat, kok tidak ada jana kelimanya? Padahal jana kelima kan tidak bercampur dengan piti. Ada yang bisa menjawab? Nanti kalau bisa kabarin saya ya. Saya istirahat dulu sebentar. Ada? Iya, bagus. Jana yang kelima dimasukkan dalam UPK Sahagata yang atas itu. Karena jana yang kelima berasosiasi dengan perasaan apa? UPK kan? Ya. Jadi ada 55 UPK Sahagata. Mari kita analisa. 55 itu apa saja? Dari loba mula UPK-nya ada berapa? 4. Dosa mula? Enggak ada. Moha mula? 2, 6. Dari ahituka cita ada berapa? 18 dikurangi suka duka dikurangi somanasa 2, 14 dong. Ya enggak? Kan ada 18 dikurangi suka dan duka dikurangi somanasanya 2 kan? Santirana dan hasitupada. Betul? 18 kurangi 4 kan? Betul ya? Berarti ada berapa? 18 kurang 4 berapa? Oh, tahu ya ternyata ya, hebat loh, pinter juga loh. Kalau kurang-kurangan. Kalau suruh ngurangin pinter. Ngurangin jatah orang. 18 dikurangi 18 kurangi 4 berarti 14. 14 ditambah tadi sebelumnya berapa? 6 ya? 20 berarti ya? 20, oke dibantu 20. Kemudian dari kama wacara sobana ada berapa? 24 itu ada separuhnya UPK kan? 12 berarti 32 kan? 32, oke 32. Kemudian jana 1, jana 2, jana 3 kan enggak. Jana kelima ada berapa? Yang logia 3 ditambah 12
berarti 15 kan. 3 jana kelima yang rupa wacara kan 3. Arupa wacara 12 itu semuanya jana kelima. Paham? 12 ditambah 3 berarti 15 ditambah tadi berapa? 32 berarti 47 kan. Kemudian dari lokutra ada berapa yang UPK? Ada 8. Bener ya? Ada 8. 47 tambah 8 berapa? Ketemu kan 55 kan? Mungkin Anda bertanya, apa sih manfaatnya ini semua? Ini sebenarnya hanya cara Acarya Anuruddha untuk membuat Anda makin lihai saja, untuk bisa membayangkan tentang cita dan cetasika. Lihat, dengan mempelajari ini nanti tanpa Anda sadari, cita dan cetasika, pemahaman Anda tentang 2 bab itu jadi makin bagus. Ya, makin bagus. Kalau di Abhidhamma Pitaka ini kan sekali lagi di Indonesia kadang ada saya pernah mendengar Abhidhamma Tak Sanggaha kan tidak ada di Abhidhamma Pitaka gitu. Nggak ada Abhidhamma Tak Sanggaha itu tercampur di Abhidhamma Pitakanya gitu. Mereka lupa. Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh Acarya Anuruddha. Ini kayak Anda aja, Anda mendengarkan ceramah saya kemudian Anda ringkas. Nah, ini cara Acarya Anuruddha meringkas Abhidhamma Pitaka itu seperti ini. Ya. Baik. Piti sudah, kemudian yang di bawahnya canda. Nah, canda ini kalau Anda kesulitan, Anda tinggal menghafalkan saja 2 moha mula cita dan 18 ahituka cita itu nggak ada canda. Jadi dengan demikian canda berasosiasi dengan 89 dikurangi 20, selain 20 ini apa berarti tadi? Moha mula cita dan 18 ahituka cita. Nah, pertanyaannya adalah kenapa canda tidak bisa berasosiasi dengan moha mula cita? Anda masih ingat apa itu canda? Hasrat ya untuk melakukan sesuatu. Di dalam moha mula cita dikatakan sifat kesadarannya itu tumpul, baik itu keraguan-raguan maupun kegelisahan itu sangat tumpul, sehingga dikatakan hasrat tidak muncul di kesadaran-kesadaran itu. Ya, kemudian di ahituka cita juga dikatakan sebagai kesadaran yang tumpul, sehingga hasrat pun juga tidak bisa muncul di jenis kesadaran tersebut. Mari kita lihat ya. Saya rasa kita langsung masuk ke chartnya saja ya. Dari akusala cetasika ada 12. Dari 12 akusala cetasika dibagi menjadi berapa kelompok? Masih ingat nggak? Moha catuka, loba tri, dosa catuka, kemudian sisanya yang 3 sisanya kan, berarti ada 3 kelompok kan, ya. Jadi 4 kelompok ya, tapi di sini kita pecah-pecah menjadi 5. Mari kita lihat. Kelompok yang pertama adalah moha catuka. Kelompok 4 yang dimulai dengan moha yaitu apa saja? Moha, ahirika, anotapa, dan udaca. Anda lihat itu sabba akusala sadarana atau universal untuk semua jenis kesadaran yang akusala. Karena dia universal, maka dia lihat di kolom sebelah kanannya dia muncul bersama dengan 12 akusala cita ya. Baik, mari kita lihat. Ini penjelasan dari kitab subkomentarnya. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan yang menyakiti makhluk lain, katakanlah, atau mencuri, atau melanggar sila apapun, melakukan hal yang tidak baik, kejahatan apapun, ya, hal tersebut muncul karena ada moha sedang muncul, ya. Kenapa? Moha membuat dia tidak mampu melihat bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik. Anda masih ingat perumpamaan moha seperti katarak yang membuat seseorang tidak bisa melihat objeknya dengan jelas? Karena moha kita tidak bisa melihat objeknya dengan jelas. Karena moha kita berpikir samsara ini ada kebahagiaan. Karena moha kita berpikir samsara ini ada kekekalan dan seterusnya. Karena mata kita kena katarak kan. Nah, karena moha dia gagal melihat bahaya dari perbuatannya, dan juga dikarenakan rasa malu seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran sila karena ada ahirika, ya, tidak punya rasa malu, dia tidak bisa melihat bahwa sebenarnya perbuatan tersebut sangat menjijikkan.
Dan juga karena ada anotapa, dia tidak takut akan konsekuensi dari kejahatan yang dia lakukan gitu ya. Nah, kemudian dikarenakan ada kegelisahan, maka batin dia tidak tenang. Jadi dikatakan kalau seseorang yang sedang melakukan kejahatan itu batinnya sedang bergejolak. Dia tidak tenang, tidak bisa melihat sesuatu dengan jernih gitu. Nah, demikianlah maka 4 faktor mental tadi, moha, ahirika, anotapa, dan udaca, itu ditemukan di setiap kesadaran yang tidak baik ya. Itu, mari kita kembali lagi. Kelompok yang kedua, loba 3, apa saja? Loba, titik, mana? Loba cetasika selalu muncul di 8 loba mula cita, itu maksudnya ya. Jadi setiap kali ada loba mula cita, di sana ada loba cetasika. Karena ini adalah akarnya dari kesadaran tersebut. Didik pandangan salah itu saya beri kurung itu di draft yang saya bagikan belum ada kurungnya, selalu. Artinya apa? Didik selalu muncul di 4 kesadaran didik gadak sampayuta cita atau 4 kesadaran yang terkait dengan pandangan salah. Dia selalu ada. Selalu ada cetasika didiknya. Mana kesombongan itu Anda lihat saya beri tambahan kadang-kadang. Dia kalau muncul, dia munculnya di 4 titik gadak wipayuta cita atau 4 kesadaran yang tidak terkait dengan pandangan salah. Mana kesombongan itu ya. Tetapi dia tidak selalu muncul, artinya pada saat didik gadak wipayuta cita atau kesadaran yang tidak terkait dengan pandangan salah muncul, belum tentu kesombongan muncul. Belum tentu. Dia hanya dalam kasus-kasus tertentu saja. Misalkan seseorang sedang seorang anak kecil mencuri gitu ya, pada saat itu dia tahu bahwa mencuri itu tidak baik ya, tapi dia tetap saja mencuri. Maka pada saat itu yang muncul adalah didik gadak wipayuta cita, kesadaran yang tidak terkait dengan pandangan salah. Tidak ada pandangan salah, tapi kesombongan juga tidak muncul karena dia tidak sedang sombong kan. Itu yang dimaksud. Mari kita lihat pandangan salah hanya diketemukan di kesadaran yang berakar pada keserakahan, karena keyakinan seseorang tentang adanya diri ini kan pandangan salah ya. Keyakinan akan adanya saya, identitas diri saya ya, adanya aku. Ini kan bentuk perwujudan dari pandangan salah gitu. Jadi itu penjelasannya, lihat, keyakinan seseorang tentang adanya diri dan lain-lain, artinya keyakinan seseorang tentang adanya satu kekekalan, makhluk yang kekal dan lain sebagainya, itu muncul karena adanya pemahaman adanya sesuatu yang menjadi milikku ya. Milikku ini adalah apa? Ciri dari keserakahan kan? Paham nggak maksudnya kalimat ini dari kitab sub komentar bahwa pandangan salah kenapa munculnya dengan loba mula cita? Karena pandangan salah muncul dari sesuatu pemahaman ada sesuatu yang disebut milikku. Ya, yaitu si diri atau si aku tadi, ini adalah sesuatu yang menjadi milikku. Nah, sesuatu yang menjadi milikku, sifat untuk memiliki sesuatu seperti ini disebutkan ini sebagai ciri dari keserakahan ya. Kesombongan muncul dalam bentuk aku ya, menyombongkan diri, membandingkan diri sendiri dengan orang lain, seperti bendera yang berkibar-kibar, menganggap diri sendiri lebih tinggi atau bahkan sederajat atau bahkan lebih rendah, tetapi masih juga ada kesombongannya. Dan bisa kita katakan kesombongan tidak bisa muncul bersama dengan pandangan salah. Jadi didik dan mana dia tidak bisa muncul bersama-sama. Kenapa? Karena sifatnya berbeda. Pandangan salah itu sifatnya adalah kekeliruan mengevaluasi objek atau kekeliruan mengevaluasi pancakanda, dianggap ada wujud yang kekal yang disebut diri, atau ada sesuatu yang disebut menjadi miliknya si aku ini tadi, milik saya. Sementara kesombongan itu sifat atau objeknya tidak seperti itu. Objeknya adalah menonjolkan diri sendiri. Jadi beda kan? Pandangan salah dan kesombongan beda, objeknya beda. Oleh karena itu dia tidak bisa muncul bersama-sama. Seperti halnya 2 ekor singa tidak bisa hidup bersama di dalam satu gua. Maka didik dan mana, pandangan salah dan kesombongan, kalaupun muncul dia terpisah gitu. Juga tidak bisa muncul bersama dengan kesadaran yang berakar pada kebencian.
Karena kesombongan selalu berlandaskan pada keserakahan, yaitu pada rasa sayang kepada diri sendiri. Benar nggak? Kalau kesombongan kita sedang muncul, sebenarnya sedikit banyak ada rasa sayang terhadap diri kita sendiri yang berlebihan, kan? Narsis. Ya. Dengan demikian kesombongan Dengan demikian kesombongan selalu muncul di kesadaran yang berakar pada keserakahan dan tidak terkait dengan pandangan salah. Nah, saya akan sampaikan satu istilah teknis lagi di kelompok loba tri ini. Apa saja tadi? Loba, titik, mana. Ada yang disebut papanca dhamma. Anda boleh catat nih, papanca dhamma. Dhamma yang membuat kehidupan menjadi berkembang biak. Ya. Dhamma yang memperpanjang kehidupan kita, memperpanjang eksistensi kita, tidak memperpendek. Tujuan kita kan mengurangi jumlah kehidupan atau bahkan bisa mengakhirinya di kehidupan kali ini juga kan tujuan latihan kita. Tapi ada dhamma-dhamma tertentu yang akan memperpanjang keberadaan kita di dalam samsara, artinya memperpanjang jumlah kelahiran. Papanca dhamma itu ada 3, yaitu tanha, nafsu keinginan, mana, kesombongan, titik, pandangan salah. Tanha, nafsu keinginan itu kalau kita analisa dari kacamata abhidhamma adalah cetasika loba. Berarti loba, mana, titik. Kalau dikelompokkan oleh Acarya Anuruddha menjadi sedikit berbeda. Loba, titik, mana. Jadi kelompok loba 3 ini adalah papanca dhamma yang memperpanjang kehidupan, membuat kita terlahir lagi gitu ya. Nah, tanha mana titik. Kalau di dalam sutta kan Buddha berkata etang mama eso hamasmi eso meata, etang mama ini adalah milikku, eso hamasmi ini adalah aku, eso meata ini adalah diriku gitu. Ini adalah milikku adalah perwujudan dari keserakahan ya. Ini adalah aku, perwujudan dari kesombongan. Ini adalah diriku, pandangan salah, karena tidak ada diri kan ya. Itu bahasa di dalam sutta. Nah, Buddha juga memberikan antidot, cara atau penawar untuk mengalahkan loba mana titik itu apa? Dengan keserakahan bisa dikalahkan dengan perenungan terhadap bahwa segala sesuatu itu sesungguhnya hanyalah penderitaan. Kalau Anda sudah memahami bahwa segala sesuatu penderitaan, apakah Anda masih serakah, menginginkannya lagi dan lagi? Itu kemudian kesombongan itu bisa dikalahkan dengan terus-menerus melakukan perenungan tentang anicca. Kalau Anda tahu bahwa segala sesuatu anicca, lalu apa yang kita sombongkan? Kemudian yang ketiga, lo tanha mana, jadi pandangan salah bisa dikalahkan atau dikurangi dengan terus-menerus merenungkan tentang anatta. Ya. Nah, baik, mari kita kembali lagi. Tadi kelompok loba, sekarang kita masuk ke kelompok dosa ya. Ada dosa catuka, ada 4. Dosa Issa, Macarya, dan Kukuca ya. Dia selalu, kelompok 4 ini selalu muncul dengan dosa mula cita. Tetapi cetasika dosa itu selalu muncul bersama dengan dosa mula cita. Kalau ada dosa mula cita, selalu ada dosa cetasika. Tetapi Issa, Macarya, dan Kukuca, dia kalau muncul bersama dengan dosa mula cita, tetapi kadang-kadang adan terpisah, artinya tidak bisa muncul barengan satu-satu. Kenapa? Karena objeknya berbeda. Anda bayangkan, Issa itu adalah kecemburuan. Objeknya kecemburuan apa? Orang lain sukses, kita iri hati, cemburu. Kan gitu. Melihat kesuksesan orang lain. Macarya, objek dari macarya apa? Kesuksesan diri kita sendiri kan, kita tidak mau berbagi kan. Ya. Tidak mau orang lain juga sesukses kita dan lain sebagainya kan begitu. Tapi objeknya adalah kesuksesan diri kita sendiri. Kalau Anda merasa ganteng ya, Anda nggak pengen laki-laki seluruh dunia ini ganteng
Itu macaria. Kalau Anda merasa cantik, Anda nggak pengen perempuan di seluruh dunia cantik secantik Anda. Ya. Jadi diri Anda yang menjadi objek. Kalau Isa tadi yang menjadi objek, orang lain ya. Jadi beda, objeknya beda kan. Kemudian kukucak objeknya apa? Perbuatan salah yang sudah dilakukan di masa lalu atau perbuatan baik yang gagal kita lakukan di masa lalu. Objeknya. Jadi beda, makanya Isa, macaria dan kukucak tidak bisa muncul bersama-sama. Tapi kalau mereka munculnya di mana? Dosa mula cita. Ya, itu yang dimaksud. Mari kita lihat penjelasannya. Nih. Penjelasannya ini. Untuk seseorang yang iri hati terhadap kesuksesan orang lain, untuk seseorang yang tidak ingin berbagi keberhasilannya kepada orang lain, dan untuk seseorang yang sedih menyesali perbuatan jahat yang telah dilakukan dan perbuatan baik yang belum dilakukan, yaitu Isa, macaria dan kukucak, muncul hanya di kesadaran yang berakar pada kebencian, dosa mula cita dalam bentuk perang melawan objeknya masing-masing. Lihat, perilaku batinnya selalu perang. Ingin menghancurkan karena ada apa? Patiga, antipatinya kan ada kan? Ya. Anda masih ingat nggak namanya apa? Nama dari kesadaran dosa mula cita yang pertama? Mari disebutkan. Domana sasahagata patiga sampayuta asangka. Lihat ada patiga, antipati. Antipati itu adalah perilaku batin yang seolah-olah ingin menghancurkan objeknya. Patiga, ingin memukul objek. Kalau Anda sedang muncul iri hati Anda dan Anda melihat orang lain lebih sukses dari Anda, lihat, Anda ingin mukul dia kan? Meskipun secara mental. Paham? Ada perasaan yang ingin memukul objeknya. Paham ya? Di sini disebutkan perang melawan objeknya masing-masing. Kemudian mari kita lihat, kelompok yang keempat, tina dan mida. Ya. Kalaupun dia muncul, kelambanan dan rasa kantuk itu muncul di 5 akusala sak sangkarika cita. Apa saja itu? Mari kita lihat. 5 kesadaran tidak baik tetapi yang dengan dorongan. Apa saja? Dari loba mula cita ada berapa? Ada 4. Dari dosa mula cita? 1. Moha mula cita? Nggak ada kan, berarti 5 akusala sak sangkarika cita. Jelas ya. Mari kita lihat lagi. Nih, sesuatu yang secara alamiah tidak cekatan, tina mida itu secara alamiah tidak cekatan, tidaklah mungkin muncul di kesadaran yang spontan. Paham ya? Atau tanpa dorongan. Yang secara alamiah itu senantiasa cekatan gitu. Paham ya? Itu penjelasannya. Mari kita lihat. Nah, kalau ini enak nih yang terakhir nih. Wicikica, keraguan-raguan, dia hanya bisa muncul di satu kesadaran saja, yaitu wicikica sampayuta cita. Hanya satu. Enak kan? Kalau nanti ujian mudah-mudahan soal ini keluar ya. Ya, jadi penjelasannya tadi ya. Keraguan hanya ditemukan di kesadaran yang disertai dengan keraguan. Saya rasa itu ya, di kesadaran yang lain tidak bisa muncul. Hanya di wicikica sampayuta, di moha mula cita, cetasika wicikica itu muncul. Baik, dengan demikian maka selesailah kelas kita malam hari ini. Terima kasih.